kembali lagi di podcast Duduk Bersembang bersama saya Desi Kurniawati Pratiwi, yang mana kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang luar biasa. Seorang pebisnis yang juga merupakan anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Komisi 3, yaitu Ibu Yeni Marlen. Selamat pagi Ibu. Pagi Mbak Desi. Gimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik. Luar biasa baik ya Bu ya. Oke, pemirsa, kita mau mengulik nih bagaimana Ibu Yeni Marlen ini menjadi seorang pebisnis yang juga merupakan anggota DPRD Komisi 3 Tanjung Pinang yang dulunya merupakan seorang banker ya Bu ya? Benar Iya. sekali. Oke, mungkin kita boleh tahu nih Bu, kira-kira bagaimana sih Bu perjalanan Ibu sebelumnya hingga memutuskan untuk menjadi seorang pebisnis yang juga anggota DPRD di Kota Tanjung Pinang itu sendiri? Sebenarnya saya mulai dari perbankan ya, Iya, dari pas sudah mulai gadis ya. Dari gadis ya Bu ya? Iya, dulu namanya ada Bank Bapindo itu. Oh, Bank tahun berapa itu Bu? pemerintah tahun 91. 91, Iya. lama banget ya Bu ya? Iya, satu saya bergabung Hah? pertama sebagai sekretaris. Sebenarnya Sekretaris. background saya bukan dari perbankan, Oh ya, jadi gimana Bu? dari bahasa Inggris. Dari bahasa Inggris, Iya. sampai jadi perbankan ya Bu ya? Iya, jadi saya masuk ke terjun dalam dunia perbankan Mhm. di Bapindo selama sebelum merger ya. Kan Oh, itu kan iya. Bapindo kan merger ke Bank Mandiri, jadi ada 4 bank merger Jadi gitu. bergabung ke Mandiri tahun Iya, berapa itu Bu? 98. 98 Iya, ya, oke. 98. Sampai tahun Kemarin sampai 2024. 2021. 21. Iya, saya pensiun. Pensiun. Dengan jabatan terakhir sebagai apa Ibu? Branch Officer Manager. Luar biasa, Branch Officer Manager. Iya, banyak sih pertemuannya dari tahap-tahapnya yang dilewati menjelang merah itu. Gitu. Boleh ceritakan nggak Bu, kira-kira bagaimana tahapan-tahapan dari awal Ibu menjadi sekretaris yang ada di Bapindo hingga akhirnya memutuskan menjadi Branch Officer Manager ya Bu ya? Sebenarnya dari kita tuh harus dari motivasi sendiri Iya, ya, oke, berarti- mau ditempatkan di mana saja. Berarti memang bersedia ya Bu ya? Pertama sekretaris, Ah, terus tiba-tiba dikasih apa namanya kesempatan untuk jadi teller. oh jadi teller saya juga. pertama nggak mau kan, Iya, karena memang tapi nggak dicoba. Gitu. benar harus Jadi dicoba dulu ya Bu ya. Coba dulu, akhirnya saya jadi teller. Jadi teller itu berapa lama tuh Bu? 5 tahun. 5 tahun, luar biasa ya Bu ya. 5 tahun. Terus setelah menjadi teller, tahun kan merger. merger. 2098 saya dimutasikan ke Padang. Wah, sempat dimutasi juga ya berarti Bu ya, ke Padang Padang. sebagai ekspor impor. Ekspor impor, Iya, luar biasa. di bidang ekspor impor. Itu berapa tahun Bu? 5 tahun juga. 5 tahun 5 juga. tahun juga di Padang. Luar biasa. Setelah dari Padang Sudah baru mandiri ya waktu itu. Oh, Mbak udah jadi Desi. mandiri ya? Udah. ada merger, terus jadi Padang. ekspor impor Pindah lagi ke Batam. ke Batam. Itu saya malah di bidang yang lebih komplit. Namanya clearing and other services. Jadi menangani seluruh beberapa transaksi perbankan yang di back office. Oh, di back office. Seperti ekspor impor, Iya. valuta asing, clearing dan macam-macam deh pokoknya. Sampai pada akhirnya menjadi seorang branch officer manager ya Bu ya? Belum, masih banyak. Masih lama lagi ternyata ya? Iya, kan abis itu pindah lagi ke Tanjung Pinang. Oh, oke. Gitu. Kan dia ada, Tanjung Pinang. pertama kalau di perbankan tuh ada levelnya ya. Pegawai clerk ya, terus Iya. officer, Oke. officer baru manager gitu. Oke, berarti memang Jadi ada beberapa tahapan harus kita tahapan-tahapannya. lewati dengan berbagai macam kinerja seleksi kinerja. Iya, Seperti tes benar, juga benar. kita punya prestasi lah dalam Prestasinya. mencapai target. Berarti Namanya bukan cuma bank. sebagai kerja aja Bu Iya, ya? kalau di harus ada bank kan harus ada target. targetnya. Targetnya Apa, itu yang Bu? harus di ini. Oke, apa yang bisa membuat Ibu bertahan selama itu di bank? Karena kan iya. memang sekarang lagi tren-trennya orang pada Iya. resign dari bank karena iya. katanya burn out semua segala macam. Itu kira-kira apa Kalau Bu ibu alasannya? sih kalau di dalam segala pekerjaan itu enjoy aja. Enjoy, Nikmatin dan kita serius serius benar ya. jalanin dan seperti orang bilang apa kita menjiwai ya. Iya, Gitu, oke. menjiwai. Jadi bukan cuma Kalau kita sekedar kerja. kerja tanpa ada misalnya kita ikhlas, tulus dan enjoy itu nggak akan mungkin dapat tercapai apa yang kita inginkan gitu. Benar Bu, berarti memang Memang kalau dari perbankan Menjiwai. sekarang target itu paling utama. iya benar. Dan sekarang mencari target itu paling susah sekarang. Betul Bu. Persaingan Sekarang bank banyak, benar, sistem makin banyak. persaingan sistem banyak. Sekarang udah. Tapi ibu kan tahun 2021 tuh masih agak nggak se-crowded sekarang lah. Oke, berarti Kiranya. agak lebih enjoy ya berarti 2021 dibanding sekarang ya Bu Iya, ya? masih juga. Tapi masih ada juga. Masih. Sekarang masih sistemnya yang masih kita Masih. ikuti sampai sekarang Oke. gitu.
Untuk pada akhirnya Bu memutuskan ke dunia politik nih. Oh. Kan itu berbanding terbalik ya Bu ya, dari Iya. perbankan yang emang harus di kantor, stay, pada akhirnya untuk bisa terjun ke politik harus terjun ke masyarakat, Iya. menghadiri rapat dan semua segala macam, itu apa yang menjadi alasannya? Sebenarnya ibu kan pertama kan habis pensiun kan. Aha. Pensiun tuh sebenarnya ibu tuh nggak ada kepikiran ke politik. Ibu Oke. bisnis. Oh, Mau jadi bisnis. mau ngapain gitu ya, ngisi-ngisi waktu gitu kan. Iya, Nggak mungkin di rumah, nanti akan ada kejenuhan Betul. dan bosen. Nah mungkin agak bisa bikin mood kita jadi jelek kalau Iya. begitu. Jadi akhirnya coba-cobalah ada bisnis kecil-kecil. Saya pertama dimulai dari baju dulu. Oke. Online. Online. Itu dari dulu memang sih dari pas dari kerja juga saya sudah Suka sering. jualan ya Bu ya? Iya kan kalau Oh. teman-teman ada perlu batik kita pesenin. Iya. Terus dress code-nya kan ada dress code Iya ya. ya, untuk hari raya ataupun kemerdekaan. Saya tuh yang punya Akses untuk gawean, ya kan gawe sudah kerjaan. banyak lah teman-teman di Jakarta yang sudah kita sebagai ininya Iya. mitra gitu. Oh, supplier ya Bu ya, Iya. suppliernya. Jadi setelah itu apa lagi? Akhirnya saya kecil-kecilan online. Online. Baju-baju yang mana teman-teman buat lebaran kita pesenin gitu Iya. aja sebenarnya. Berarti emang sebelumnya udah ada jangkauannya lah ya pasarnya. Oh iya, karena kita kan Jangkauannya. banyak teman, Benar banyak sih. nasabah. Relasi penting ya Bu ya berarti Ya ya? itu, kalau namanya jualan kita harus punya relasi. Betul. Apapun pekerjaannya itu penting relasi penting ya Bu ya. ya. Iya benar sih. Karena kita interaksi sama orang itu harus penting Nah, kan. iya benar sih Bu. Nah, mungkin tadi kan sudah kita membahas terkait bagaimana bisnisnya Bu ya. Mungkin kendala ketika Ibu memutuskan untuk pertama kali berbisnis nih. Karena kan yang tadinya mungkin cuma sampingan, mungkin Iya. jadi fokus utama, itu mungkin kendalanya apa Bu? Persaingan Persaingan. ya. Pertama persaingan kita harus update terus tren-tren Iya. yang ada. Mhm. Terus kita harus juga punya, kalau misalnya online itu kita harus punya juga media-media seperti benar. IG, TikTok ya. Iya. Kalau Berarti ibu sih biasa di IG di sama Instagram di ya, WA aja sebenarnya. di WhatsApp. Kan gitu. teman-teman dekat, Iya. di grup-grup gitu aja sebenarnya. Hmm. Kendalanya ya pertama sih juga Persaingan. saya juga pernah sempat berbisnis kuliner. Oh, jualan makanan atau Iya, Oh iya. saya punya iya, Bu. pernah buka toko dulu. Oh. 2017-18 saya sudah punya warung lah, bukan Iya, toko ya, warung. warung makan. Warung makan sarapan Iya. pagi, makan siang, Mhm. dan itu sempat juga berubah pas sebelum Covid. Pas Covid itu Iya, pas Covid. anak-anak juga ada pernah bikin kopi. Oh, Satu usaha arah kopi. namanya. Satu iya. arah kopi. Satu arah kopi. Tempatnya di Batu Tujuh. Batu Tujuh. Sebelah Mitra Rempa. Oke. Mungkin pernah ke makan Mitra Rempa belum? Belum pernah nih. Mungkin kita Belum cobain pernah, nanti habis ini Bu ya. Kapan kita ke makan Mitra Rempa? Mitra Rempa ya. Di sana tutup tokonya. Oh, Karena kesibukan. benar ya Bu ya. Iya. Karena memang harus fokus Iya untuk betul, kalau bisnis kita harus jualan fokus. makanan tuh harus fokus. Benar. Harus ada orang percaya untuk dalam aturannya, belanjanya, di dapurnya itu harus Iya, ada orang kita benar percaya. sih. Kalau enggak ya mungkin itu yang bikin Mm-mm. kita punya jualannya agak sedikit menurun Iya. gitu. Oke, untuk bisnisnya tadi kan Ibu katakan Ibu mulainya di Instagram ya Bu ya. Terus juga ke grup-grup grup-grup WhatsApp ya WhatsApp. kayak gitu. Nah, untuk suppliernya berarti langsung dari Jakarta ya Bu ya? Kalau pakaian, Iya. oh ya saya punya teman dari Depok itu dia, saya memang trennya tuh baju-baju Bangkok. Oh iya, Baju Bangkok iya. dan Guangzhou gitu. Iya, itu karena memang sekarang lagi Iya. lagi hektik-hektiknya iya, baju Bangkok Just Tip Bangkok karena bagus-bagus kan Bu Di ya? Tanah Abang udah banyak sekarang di Bangkok. Benar. Cuma saya udah bandingkan memang harganya Lebih murah ya? Murah saya punya gitu. Oh. Tapi sana kan bisa langsung beli. Kalau kita kan based on percaya sama Benar. ininya, suppliernya Iya, kan, kasih yang bagus, kasih yang lokal juga ada. Kita juga produk lokal juga kita jual. Oh, juga. Tanah Abang. Tapi harganya lebih miring dari Tanah Abang loh. Lebih miring daripada Tanah Iya. Abang ya? Ternyata ada yang Jauh. lebih miring ya? Ada. Kalau misalnya diambil dari supplier itu lebih miring harganya. Oh, karena Jauh. kita ngiranya kalau udah Tanah Abang pasti lebih paling Oh, belum murah. tentu. Belum tentu. gitu. Juga sana juga mereka ada harga-harga grosir itu lebih Lebih murah ya? daripada ini. Daripada kita langsung ke Tanah Abang gitu. Iya. Oke, tadi kan Ibu katakan kalau memang sudah mulai bisnis online ini dari mulai bekerja di bank, terus pada akhirnya fokus untuk berjualan. Nah, kira-kira bagaimana Bu mempertahankan pelanggan, customer kita nih yang tadi relasi yang Ibu bilang itu gimana sih Bu? Karena kan makin banyak nih, Shopee ada semua. Kalau Ibu sebenarnya kalau teman-teman pelanggan itu Ibu dari harga.
Ibu memang kalau sama teman nggak bisa harga mahal. Nggak bisa harga mahal. Penting Harga mereka teman. mereka beli senang harganya. Saya nggak untung saya nggak apa-apa. Penting saya lebih suka, bang saya disukai orang dan dipakai senang. Benar. Gitu. Paling ada juga misalnya ada kasih bonus kalau ada yang beli 3 saya kasih 1. Jadi iya, lebih banyak bonus. Iya, jadi mereka nggak juga Senang. ketagihan Iya. gitu ya Bu ya, karena udah dikasih bonus nih. Berarti keuntungan yang Ibu ambil juga nggak banyak ya Bu ya? Cuma enjoy jadi kan kamu salah satu kalau bukan bisnis beneran yang betul-betul ambil Iya, keuntungan kan. itu kan benar-benar. Iseng-iseng aja. Hobi juga. Jadi berteman-teman kalau ada perlu juga bisa waktu malam-malam dari teman-teman ini ada yang baju putih, baju biru gitu. Saya punya kandang stok ada di rumah. Jadi Udah ada stoknya juga ya Bu ya? toko Iya. buka masih bisa ambil gitu. Oke. Berarti Gitu, Mbak Desi. itu kan perjalanan bagaimana menjadi seorang bisnis ya Bu ya. Oke. Nah untuk pada akhirnya Ibu berkesempatan nih maju menjadi seorang politikus. Ya, ini dia. Itu boleh di-spill nggak Bu kira-kira? Diceritakan gimana Sebenarnya perjalanannya? kalau dari ini dunia politik saya memang nggak pernah ada background, nggak pernah ada mimpi ya. Oh, iya. Bukan mimpi nggak, cuman saya pernah cuman ini aja cuman apa sih politik itu gitu kan, apa sih namanya di bidang politik jadi dewan segala macam. Namanya kita ada peluang kita nggak ada, kita harus nggak boleh ada ini kan, Iya. kita harus bebas gitu. Benar, kan. nggak Kita boleh harus bekerja bekerja sampingan, sama ya. gitu. Jadi pas selesai sudah pensiun ini sebenarnya dari ini dorongan dari bapaknya suami gitu. ya Bu ya. Kebetulan dulu ke bapak juga orang politik. Politik. Ya. Oke. Jadi karena saya sudah pensiun, beberapa ada yang nawarin gitu kan. Saya bilang, Iya. "Enggak lah, Maju ya Bu enggak," ya. gitu kan. Tapi entah kenapa mungkin udah jalannya ya rezekinya. Ada rezekinya juga ya Bu Pas ya. satu hari ada satu partai yang ini. Iya. Terus saya kayaknya mau coba lah gitu. Iya. Coba aja kenapa tidak gitu Benar. kan. Dan alhamdulillah langsung ya Bu ya. Nah, coba alhamdulillah dengan segala usaha dan doa pastinya Iya. gitu. Ya alhamdulillah ini. Oke, mungkin Itu tuh pertama kali langsung ya Bu ya. langsung, iya. Langsung alhamdulillah udah rezekinya Iya. berarti. Nah, itu mungkin salah satu seperti yang Ibu katakan tadi relasi Bu. Ya. Jadi orang juga udah percaya, kita kan juga udah apa? Misalnya punya nama ya Bu ya, bagaimana? Hubungannya sebenarnya antara perbankan sama politik kita hubungan interaksi dengan masyarakat itu utamanya. Tetap Di melayani perbankan juga masyarakat. kami kan melayani, kita kan Benar. sebagai perbankan juga pelayan, Mhm. melayani nasabah untuk datang memohon apa minta gimana mengelola dananya, Iya. gimana untuk memberikan pinjaman buat usaha gitu kan. Jadi kan interaksi sama nasabah itu sama orang pihak lain kan sudah terjalin sebelumnya selama 31 Selama tahun. 31 tahun ya Bu Iya, ya. kebetulan saya kan kembali ke sini lagi. Iya. Walaupun 10 tahunnya di Batam, di Padang. Oh iya, tetap Iya. balik ke sini lagi. Nah, Ada relasi juga. relasi. Dan kebetulan juga saya orang asli Tanjung Pinang. Nah, juga orang tua juga orang asli Tanjung Pinang. Ya kenapa tidak? Saya bilang coba aja. Cobalah membangun atau untuk Tanjung Pinang. Tanjung Pinang iya benar ya, kan. Bu ya. Coba kebetulan saya tuh memang asli lahir Tanjung Pinang dan daerah dapil itu dapil Tapi Tanjung Pinang. tempat kecil saya, tempat kami lahir dulu. Iya. Jadi Di memang tempat kami kecil-kecil, mungkin waktu itu masih penduduknya sedikit kan, udah rame. Nah, saya ke situ coba untuk ternyata masih banyak juga penduduk sana warga-warga dulu yang dulu masih kerabat kami dulu. Tanjung Pinang itu kan dulu sedikit, Iya, nggak benar, banyak Bu. kan. Nggak Cuma seramai sekarang antara ya, Bu, ya. kami sama yang lain tuh kayak seperti saudara gitu. Jadi sampai sekarang hubungan mereka masih baik. Masih gitu. baik. Jadi itu juga mungkin yang jadi Iya. percaya. Iya. Ya karena memang orang tahu ini orang Tanjung Pinang asli, ini Iya. rumahnya loh, ini anaknya ini, mana bapak ibunya ini gitu. Udah kenal. Iya. Kalau kata anak gaul zaman sekarang akamsi Bu, anak kampung sini. Anak kampung sini. Iya. Anak kampung sini. Jadi memang istilahnya masyarakat juga udah percaya karena memang asalnya asli dari Iya. Tanjung Pinang ya Bu ya. Oke. Mungkin kalau hambatan nih Bu, mungkin tadi perbankan udah, bisnis ada persaingan ya mungkinnya saingannya. Nah kalau dalam dunia politik sendiri, hambatan ketika Ibu menjalani sebagai anggota DPRD itu bagaimana Ibu? Untuk sementara kan baru setahun ya. Iya. Baru setahun pas lah September kemarin setahun. Itu hambatannya belum nampak lah. Cuma saya mempelajari dan baru mengikuti gimana ini strategi politik yang sebenarnya itu ininya untuk masyarakat. Tujuannya untuk sebagai jembatan dari masyarakat untuk ke pemerintah aspirasi. Apa ya? Tapi dengan kondisi sekarang kita harus betul-betul
harus sampai sesuai kita transparansi aja. Iya. Apa yang harus sekarang terjadi, keadaan kita sekarang kita harus transparan. Iya. Jadi istilahnya Kita hanya apapun menampung aja. iya, nampung jadi kita sampaikan ya Bu ya. Mudah-mudahan segera akan realisasi gitu. Iya, iya benar-benar. Ini kan masih baru tahun pertama ya, Tahun pertama jadi ya, kita Bu, masih ya. baru kerjakan. Mungkin Iya. kalau dunia perbankan mungkin saya bisa cerita panjang tuh kalau Iya, yang tapi kalau ini baru masih tahun nih pertama ya Bu, jadi mungkin baru Coba, mencoba ya iya, Bu mencoba. ya. Benar-benar belajar benar sih. Nah mungkin nih Bu, menurut Ibu nih, apa yang harus dimiliki seorang perempuan nih? Tadi Desi sudah mendengar Ibu menjadi seorang banker, seorang pebisnis, seorang anggota DPRD juga. Itu kan luar biasa sekali. Biasanya ada dukungan dari keluarga atau apapun. Nah, kira-kira apa yang harus dimiliki seorang perempuan untuk bisa berdiri dengan tangguh seperti itu? Nah, sebagai perempuan, kalau ibu Iya. pribadi ya, Iya, itu benar. kita harus punya motivasi sendiri. Itu paling penting. Karena perempuan itu badan di sini itu bisa mana-mana. Bisa di rumah, bisa di anak, di sekolah. Apalagi waktu anak-anak masih sama kuliah-kuliah kan. Iya, benar. Nah itu kan kita antara kerja, rumah tangga, anak di mana itu harus satu. Iya. Nah itu bisa diselaraskan semua. Jadi perempuan itu harus punya apa ya, kayak banyak tangan gitu. Iya. Banyak tangan. Banyak tangan ya, harus mampu semuanya ya Bu mampu ya. tangan semuanya dimanapun berada. Iya. Dengan tidak, akhirnya kita kerja kita nggak mungkin meninggalkan Keluarga. rumah tangga. Iya benar. Namanya anak sakit, anak alhamdulillah tiga-tiga anak ibu semua udah selesai. Alhamdulillah ya Bu ya. Waktunya sekolahnya nggak begitu inilah pas-pas gitu. Waktunya pas. Jadi pas, alhamdulillah sudah settle juga walaupun Iya. masih ini kan. Iya, alhamdulillah. Jadi setiap perempuan itu punya motivasi untuk juga kita punya untuk punya kekayaan sendiri. Jadi jangan sampai tergantung sama laki-laki. Benar. Gitu. Jadi memang perempuan Karena itu peran ibu itu paling penting. benar. Iya. Madrasah pertama ya Bu Iya, ya. madrasah pertama. Iya, benar. Dan sekarang juga zaman sekarang apa kata ibu? Emak-emak. Emak-emak, Iya emak-emak kan? zaman now ya. Nah, kalau katanya apa kata emak-emak itu harus nggak bisa. Betul. Nah, Benar. gitu. Jadi ya memang iya. Kalau ibu perempuan tuh harus punya motivasi sendiri apa kita. Iya, kemandirian juga ya. Bu, Mandirian. ya. Iya, kita jangan cengeng. Jangan cengeng tuh teman-teman. Jangan. Iya, jangan cengeng. Jangan mudah ini lemah, kita harus punya kuat. Iya, harus Kuat, mandiri ya kuat Bu ya, gitu. harus Karena kita tangguh. kita sebagai ibadah juga kalau kita bekerja Iya. itu Benar ya. Bu. anak. Jadi rumah tangga anak sama bapak suaminya juga merasakan masak juga. Iya, jadi Iya. nggak cuman menjalankan Karir. kodratnya sebagai Iya, ibu, sebagai istri, tapi juga mampu berdikari istilahnya Bu Tapi ya. itu paling utama itu adalah keinginan. Nah, keinginan dalam diri ya Bu ya. Iya. Itu kalau kita nggak ada keinginan mau ngapain juga malas, susah. Benar sih Bu. Nah, untuk bagi waktunya tuh Bu, Bagi kan itu waktunya. luar biasa ya Bu ya. Banyak Bagi yang waktunya dikerjain. gimana ya? Mungkin dari jam sekian mungkin Oh. untuk fokus untuk keluarga dulu atau nanti Ya baru ke jelas kalau kantor. ibu kalau dari dulu memang dari anak-anak masih kecil juga kalau sebelum pergi kerja itu namanya makan anak ibu udah selesaikan harus diselesaikan semua ya. Oh, oke. Iya, antara mau kerja, mau anak di rumah atau di sekolah itu makannya apa kita Harus sudah ini settle semua ya Bu walaupun ya. yang kita baru- bekali kita kasih jajan Iya, ataupun benar-benar. kasih apa gitu. Jadi Oke. tetap diperhatiin Oke. anak-anak. Luar biasa teman-teman ya. Mampu seimbang antara Kaki- pekerjaan dan kaki- juga keluarga. Pokoknya semua lah. Harus Semuanya diurus ya Bu ya. Istilahnya betul. gercep. Harus Kerja gercep. sekarang gercep namanya. Iya, nggak boleh menye-menye Bu ya. Menye-menye, semangat. Perempuan harus semangat. Iya. Oke, mungkin nih Bu, selain tadi menjadi seorang perempuan yang memang harus tangguh, yang memang harus harus mampu berdikari, mampu berdiri, pernah nggak Ibu merasakan suatu waktu ketika down kayak gitu dan semua segala macam mungkin butuh dukungan dari keluarga, semua segala macam itu apakah Ibu pernah merasakannya? Oh, Ibu kayaknya nggak pernah ya. nggak pernah ya Bu? Enjoy aja kayaknya Bu ya? Enjoy aja. Semuanya Enjoy aja. relax ya? Cuma selalu berpikir, ibu kembali kalau ibu selalu berdoa. Oh, iya. Kalau memang suatu itu rezeki, kita dapat itu aja ibu. Legowo ya Bu? Iya, ibu pernah juga merasakan, udah turun rezeki kita, nggak rezeki kita itu. Yaudah, Sesuatu biar itu aja lah. serahkan sama Allah. Betul. Ya, kalau emang rezeki kita, segala apapun ibu kerjakan sekarang, dari pertama ibu gitu. Ya Allah, kalau memang ini rezeki hamba, mudahkanlah. Iya. Gitu. Betul. Nah, Berarti sini kita berpasrahkan aja sama iya, Allah ya Bu ya. karena Allah pasti memberikan yang terbaik kan. Mm-mm. Gitu. Mungkin Bu, kalau
dalam perjalanan karir yang berliku tadi tuh, mungkin Berliku Ibu ya. berliku-liku karena itu luar biasa Desi dengar dari menjadi sekretaris, hingga Teller, teller, ini udah terus juga macam-macam lah ya. ekspor impor semua Impor. segala macam. Itu kan masa-masanya pasti Ibu kenal rasanya capek, ragu semua segala macam. Untuk istilahnya kalau tadi Ibu bilang mungkin Ibu ngerasa santai, enjoy dan mungkin teman-teman di sana syukur-syukur nih kayak Ibu nih. Tapi kan seringnya sekarang tuh kayak lagi seringnya insecure istilahnya, Iya, betul insecure, ya. anxiety, kayak gitu-gitu tuh mungkin sering merasakan ya Bu ya sebagai seorang perempuan yang juga mungkin bekerja. Nah mungkin pesannya Bu, pesan supaya ayo kita harus balik lagi gitu loh. Kalau Ibu kalau ada apa-apa itu harus dibicarakan. Oh, Nah, dikomunikasikan. komunikasikan. Jangan didiam sendiri. Ada apa kasih tahu aja. Jadi kita bisa pecahkan gitu Oh, iya. sesuatunya. Bener tuh. Gimana caranya gitu. Kalau nggak bisa sama berdua, cari orang yang lain atau keluarga ataupun yang lebih tua. Gimana bagusnya gitu. Oke. Berarti ini ada komunikasi ya Bu? Ya? Iya harus ada. Nggak bisa kita diam sendiri nanti kita Stres. Ini kan sekarang kejadian orang-orang Benar. gitu kan. Benar, Bu. Nah, bahaya. Benar. Tiba-tiba ini aja Iya itu, kabar aja kan. betul. Harusnya kan bisa dikomunikasikan, Komunikasikan. didiskusikan apa sih, gimana caranya gitu. Iya, itu. Betul nggak? Intinya komunikasi teman-teman sama siapapun ya Bu. Iya. Kalau bisa kita cerita terkait masalah Terus kita harus punya teman dekat yang betul-betul dipercaya. Oh iya. Bu, ya. Juga untuk yang kita ada kadang kita perlu juga teman ya. Mhm. Bukan maksudnya keluarga ya, Iya, teman dekat ya. Bestie lah istilahnya. Bestie. Jangan lupa curhat ke bestie. Yang ada bestie harus punya bestie. Harus punya Ini bestie ya. percaya. Iya benar. Karena itu juga untuk menjaga kewarasan mental kita ya Bu ya. Sekurang ketemu bestie udah seneng kan? Benar. Padahal cuma ngobrol biasa aja. Kita senang. ngopi yuk gimana? itu gitu. Gue suka gitu. Sampai sekarang ya Bu ya? Oh, sampai sekarang. Sampai sekarang. Paling seneng kalau mana-mana yuk ngopi yuk. Padahal hanya ngopi doang. Padahal nggak ngopi lo ngeteh aja. Cuma ngeteh ya Bu ya? Cuma tetap Tapi ada udah ngopi. healing menurut saya Bu ya? Healing. Gak perlu jauh-jauh kan? Bener-bener. Pindah-pindah cukup. Iya benar. Itu ternyata kita juga harus punya kewarasan untuk bisa mencurahkan apa yang kita rasakan dan nggak boleh dipendam tuh teman-teman TVRI. Nah mungkin Bu, kalau mungkin Ibu bisa kembali ke masa lalu dan bicara ke diri Ibu sendiri, kira-kira apa satu hal yang pengen Ibu katakan nih? Apakah berterima kasih atau mungkin memaafkan diri atau bagaimana? Yang jelas saya semua bersyukur pada Allah SWT dengan rezeki sekarang ini. Perjalanan dari pertama seorang sekretaris susah-susahnya Bu. Honor ya Bu dulu? Iya honor. Sekarang menjadi dengan pertahapan jenjang tahap-tahapan yang saya harus lewati. Ada yang liku-likunya gimana. Supaya merasakan juga di panis sudah nggak diperpanjang. Ya Allah. Tapi dengan usaha itu bisa ya Bu ya berakhirnya. Saya bersyukur kepada Allah atas semua rezeki yang sampai saya ini. Penting rezeki sehat. Itu paling penting. Sehat mahal Bu harganya. Iya. Walaupun sehat itu mahal. Iya. Walaupun orang sakit harus sehat. Betul. Itu gimana tuh caranya? Walaupun sakit tetap harus sehat, mentalnya harus sehat ya Bu ya. Harus sehat karena sakit itu sebenarnya ya harus dibarengi dengan semangat. Iya benar. Nah, itu. Semangat jangan pernah luntur. Iya. Ya Bu ya. Oke, mungkin kita balik lagi Bu terkait tadi kan Ibu pernah menjadi seorang branch officer manager sehingga pada akhirnya memutuskan untuk berbisnis. Ada nggak mungkin gaya kepemimpinan yang Ibu bawa nih sehingga menjadi seorang DPRD di Kota Tanjung Pinang itu sendiri? Oh iya. Kalau Ibu sebenarnya dari dulu memang spirit waktu ya. Oh, spirit waktu. Itu sampai sekarang masih Ibu bawa. Karena kita kan dulu kan memang kalau di perbankan itu kan memang on time-nya kan betul-betul. Iya, kita haruskan gitu. Jadi mungkin itu yang Ibu bawa sampai sekarang insya Allah gitu. On time ya Bu ya. Karena waktu adalah uang ya Bu ya. Iya, jadi juga kepemimpinan yang gimana yang harus kita logo gitu. Itu aja sebenarnya. Sama orang harus gimana? Harus logowo, terus juga harus on time. Nah mungkin hambatan tadi kan ada perbedaannya Bu ya terkait bagaimana menjadi seorang anggota DPRD, menjadi seorang ini. Mungkin kalau dalam membagi waktunya sendiri kan tadi Ibu sudah katakan Ibu sudah membagi waktu. Tapi ada nggak kira-kira oke sudah membagi waktu segini-segini, mungkin ternyata ada hambatan di masalah kerjaan atau bagaimana? Itu pernah nggak Bu? Jadi nggak pernah ya. Jadi alhamdulillah lancar ya Bu ya. Semut aja. Mungkin tadi ya Bu ya pasrah ya Bu ya, Ibu memasrahkan. Ibu jalanin aja semuanya gitu. Dan relax ya Bu ya. Relax. Benar.
Luar biasa ya teman-teman. 3 peran sekaligus, tadi awal jadi banker, bisnis, sekarang jadi anggota DPRD. Nah, mungkin Bu, kalau misalnya tadi Ibu lagi stres, mungkin bisa healing sama teman-teman, semua segala macam. Tapi kalau misalnya nih kan pernah nggak Ibu merasa aku harus sendiri gitu, memisahkan diri dari lingkungan dan itu nggak pernah Ibu ya? Nggak pernah ya? Orangnya memang suka berteman, nggak pernah dengan Ekstrovert mentok. Iya, Ekstrovert mentok Ibu ternyata ya Bu ya? Iya, Ibu memang nggak bisa, jarang sendiri gitu. Jarang ya Bu. Malah sendiri itu bete kata Ibu. Masa sendiri malah nggak suka. Iya, pengennya ketemu orang ya Bu ya? Iya, Ibu kan suka berteman gitu. Iya, benar-benar. Komunitas, organisasi, ya, banyak organisasi juga ada. Oke. Mungkin ada nggak Bu pesan untuk generasi muda yang nantinya mungkin mau juga ikutan terjun ke dunia politik atau mungkin mau terjun untuk bisnis? Ada nggak Bu pesan-pesannya nih Bu? Pesannya kalau kita pengen ada suatu keinginan, apapun tujuan, itu kita harus jalanin aja. Jalanin. Kita coba. Kita cari jalannya, kita tahu kemana jalan kita mau ke sini, kita ke sini. Kita harus sesuai dengan, oh ini kita harus mau ke ini nih, ini yang kita pelajari, kita jalanin gitu. Kita masuk ke dunia itu gitu. Berarti harus maksimal ya Bu ya? Iya. Harus maksimal, harus fokus juga mungkin ya Bu ya. Oke. Mungkin nih Bu, satu pertanyaan lagi di sini mau nanya. Arti kesuksesan bagi Ibu gimana tuh? Kesuksesan bagi Ibu tuh dapat sesuatu hal yang bisa dinikmati orang lain. Bukan hal kita sendiri aja, seperti keluarga, anak-anak, teman dan keluarga. Dengan masyarakat itulah sukses. Ya, Bu, ya. Kita bisa membantu orang lain dalam segala hal ya. Iya. Nah, itu berarti kita sukses, kita bisa berguna bagi orang lain. Itu sebenarnya. Jadi kita harus berguna, nggak cuma bagi diri sendiri. Walaupun hanya orang nanya ini kita dapat jawab itu sebenarnya sudah bermanfaat bagi orang kan. Ya, Bu, ya. Oke. Betul gak? Untuk masyarakat nih Bu, kira-kira ada nggak pesan-pesannya sebagai anggota DPRD Komisi 3? Ibu di bidang Komisi 3 di bidang apa Bu khususnya? Komisi 3 itu di bidang pembangunan. Oh, pembangunannya. Infrastruktur. Oke, infrastruktur ya. Jauh beda dari perbankan ya. Iya benar Bu, dari perbankan tiba-tiba bisnis tiba-tiba itu ya. Kita coba yang lain. Benar. Semua harus dicobain ya Bu ya. Ada mungkin ada pesan-pesannya untuk masyarakat Bu? Untuk masyarakat, semangat untuk kita sebagai masyarakat Tanjung Pinang. Dan semoga kita selalu sehat-sehat itu sebenarnya. Oke, sehat teman-teman, jangan lupa karena Ibu juga walaupun sudah berusia berapa tahun Bu? Berapa ya? Berapa ya? 20 berapa Bu? Mau disebutin ya? Tapi Ibu masih sehat loh teman-teman, masih bugar, masih semangat. Sudah kepala 5, mau kepala 6. Tapi luar biasa semangatnya teman-teman. Gak putus-putus ya Bu, semua harus dicobain, semua harus diikhtiarkan ya Bu ya. Oke. Sehat dan semangat itu aja. Sehat dan semangat. Oke. Pesan-pesan tadi teman-teman mungkin nggak cuma sebagai pesan-pesan tapi juga harus kita ingat bagaimana seorang Ibu Yeni Marlene ini yang merupakan seorang anggota DPRD Kota Tanjung Pinang yang juga pebisnis mampu menyeimbangkan antara kehidupan karir juga keluarga. Untuk teman-teman semuanya jangan lupa terus saksikan podcast Duduk Besembang hanya di TVRI Kepulauan Riau. TV ke orang semua. Saya Desi Kurniawati pamit undur diri dan terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Yeni Marlene. Sampai jumpa di podcast Duduk Besembang selanjutnya. Bye-bye. Bye.